Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketebalan diameter uang Rp1.000 menggunakan micrometer screw. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama ada mikrometer sekrup, yang kedua ada uang koin Rp1.000, yang ketiga ada penggaris, dan yang terakhir adalah timbangan neraca digital. Dasar teori. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang memengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan titik nol, kesalahan kalibrasi, kesalahan paralaks, kesalahan komponen alat, atau kerusakan alat. Kesalahan acak adalah kesalahan yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan. Kesalahan acak terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat pengukuran. Fluktuasi halus tersebut yaitu sebagai A. Radiasi gelombang elektromagnetik, B. Fluktuasi tegangan listrik, C. Kebisingan, D. Gerak molekul udara, E. Landasan yang bergetar. Untuk prosedur pengukuran, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, untuk data tunggal, hitunglah besar diameter dan ketebalan menggunakan mistar dan mikrometer sekrup. Serta menimbang massa koin dengan timbangan neraca digital. Yang ketiga, hitunglah langkah kedua sebanyak 5 kali untuk data berulang. Dan yang terakhir, tulislah hasil pengamatan. Setelah kami menghitung, kami dapat menyimpulkan data tunggal. Yang pertama, penggaris diameternya 2,5 cm, ketebalannya 0,2 cm. Yang kedua, mikrometer skrup, diameternya 2,339 mm, ketebalannya 0,025 mm. Yang ketiga, neraca digital, berat gramnya 5 gram. Data berulang penggaris, percobaan ke-1 2,4 cm, ketebalannya 0,2 cm. Percobaan kedua, diameternya 2,5 cm, ketebalannya 0,2 cm, dan seterusnya sama kayak nomor 2. Mikrometer skrup, percobaan ke-1 2,307 mm, ketebalannya 0,026 mm. Percobaan kedua, diameternya 2,304 mm, ketebalannya 0,021 mm. Percobaan ketiga, 2,345 mm, ketebalannya 0,032 mm. Percobaan keempat, 2,348 mm, ketebalannya 0,0024 mm. Percobaan kelima, 2,339 mm, ketebalannya 0,025 mm. Yang ketiga, rekod digital. Percobaan ke-1, berat gramnya 5 gram. Percobaan kedua, berat gramnya 4 gram. Percobaan ketiga, berat gramnya 5 gram. Percobaan keempat, berat gramnya 4 gram. Percobaan kelima, berat gramnya 5 gram. Oke, selanjutnya untuk pengolahan data. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal ialah data yang dihasilkan dari pengukuran yang dilakukan hanya satu kali pengukuran langsung. Nah, yang pertama itu pengukuran penggaris. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui skala terkecil penggaris itu berapa. Jadi, skala terkecil penggaris itu ialah 0,05 cm. Kemudian kita mencari ketidakpastiannya untuk mencari ketidakpastiannya dengan cara 1/2 dikali skala terkecil. Jadi tadi kan skala terkecil 0,05 cm. Jadi hasilnya 0,025 cm. Dan untuk penulisannya, untuk yang diameternya 2,5 tambah kurang 0,025 cm, untuk ketebalannya 0,2 tambah kurang 0,025 cm. Untuk yang kedua, mikrometer sekrup. Ya, kita harus mengetahui juga skala terkecilnya. Jadi skala terkecil mikrometer sekrup ialah 0,01 mm. Kemudian sama seperti tadi, kita harus mencari ketidakpastiannya. Untuk mencarinya sama seperti tadi, 1/2 dikali skala terkecilnya. Jadi skala terkecilnya kan tadi 0,01, jadi hasilnya 0,005
mm. Dan untuk penulisan hasilnya, jadi 23,39 tambah kurang 0,05 mm dan ketebalannya 0,05 tambah kurang 0,005 mm. Dan untuk yang ketiga neraka digital. Nah, sebenarnya skala terkecil neraka digital ialah 0,1 kg. Tapi karena di sini satuannya adalah gram, jadi skala terkecilnya ditulis jadi 0,001 gram. Dan sama seperti tadi ditulis kita cari dulu ketidakpastiannya. Sama seperti tadi ya, 1/2 dikali 0,001 dan hasilnya 0,0005 gram. Dan hasil penulisannya jadi 5 tambah kurang 0,0005 gram. Kita lanjut yang kedua, yaitu data berulang. Jadi data berulang itu ialah data yang dihasilkan dari hasil pengukuran yang dilakukan beberapa kali. Jadi data yang kita dapatkan juga bukan satu, melainkan banyak. Dan kita masuk ke alat yang pertama, yaitu penggaris. Kemudian kita tuliskan dulu diameter dan tebalnya juga hasil dari pengukuran koinnya. Kita dituliskan diameter dan ketebalannya, kemudian diameternya itu dimulai dari percobaan 1 sampai yang kelima itu dikuadratkan, sama halnya juga dengan tebalnya. Dari percobaan 1 sampai yang kelima dikuadratkan. Dan seluruhnya itu dari percobaan 1 sampai yang kelima itu dijumlahkan. Nah, di sini kan kami melakukan percobaannya 5 kali. Jadi nilai dari n itu adalah 5 karena kita melakukan percobaannya 5 kali. Kemudian nilai dari sigma D1 adalah 12,4 yang kami dapatkan. Kemudian nilai sigma D2 itu ialah 30,776. Kemudian nilai sigma H1 adalah 1. Kemudian nilai sigma H2 adalah 0,2. Dan kita mencari nilai diameternya dulu. Caranya itu sigma D1 dibagi dengan N. Jadi 12,4 dibagi dengan 5 dan hasilnya 2,48. Dan kita mencari ketidakpastiannya. Rumusnya 1/N di akar N dikali sigma D2 dikurang sigma D1 dikuadratkan, kemudian dibagi N kurang 1. Dan kita masukkan 1/5 akar 5 kali 30,76 dikurangin 12,4 dikuadratkan dibagi 5 kurang 1 dan hasilnya itu ialah 0,01. Jadi ketidakpastiannya D adalah 0,01. Dan kita mencari nilai H. Sama kayak tadi ya, carinya itu sigma H1 dibagi dengan N. Nilai sigma H1 ialah 1 dan nilai N adalah 5, jadi hasilnya 0,2. Dan kita mencari ketidakpastian H. Rumusnya seperti tadi, 1/N akar N kali sigma H2 dikurangin sigma H1 kuadrat dibagi N kurang 1. Dan kita masukkan 1/5 di akar 5 kali 0,2 dikurangin 1 kuadrat dibagi 5 kurang 1 dan hasilnya 0,15. Jadi hasil pengukuran yang kita dapatkan itu yang diameternya ya, yang dari alat penggaris yang diameternya adalah 2,48 tambah kurang 0,01 cm. Kemudian yang tebalnya 0,2 tambah kurang 0,15 cm. Kemudian yang kedua mikrometer sekrup. Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu diameter dan tebalnya, kemudian dikuadratkan kedua-duanya dari percobaan 1 sampai yang kelima. Kemudian seluruhnya itu dijumlahkan juga. Dan jumlah percobaan kita lakukan juga sama, yaitu 5. Jadi seterusnya kita mencari nilai D dulu.
Caranya sigma D1 dibagi N. Nilai dari sigma D1 ialah 116,43 dibagi 5, hasilnya 25,286. Kemudian kita mencari ketidakpastian diameternya, yaitu rumusnya sama seperti tadi, 1 per N diakarkan N dikali sigma D1 D2 dikurangin sigma D1 kuadrat. Ini yang dibagi N dibagi N kurang 1. Dan kita masukkan 1 per 5 akar 5 kali 2711 3715 dikurangin 116,43 dikuadratkan, kemudian dibagi 5 kurang 1, dan hasilnya ialah 0,047765049998. Kemudian kita mencari nilai H-nya. Nilai H-nya itu sigma H1 ialah 1,28 dibagi dengan 5, jadi 0,256. Dan kita mencari ketidakpastiannya. Mencari ketidakpastiannya sama seperti tadi, kita masukkan jadi 1 per 5 akar 5 kali 0,9426 dibagi 1,28 diakarkan, dipangkatkan, kemudian dibagi 5 kurang 1, dan hasilnya ialah 0,0876. Dan hasil pengukuran yang kita dapatkan dari alat mikrometer sekrup ialah untuk diameternya 25286 tambah kurang 0,047, dan untuk tebalnya 0,256 tambah kurang 0,087. Kemudian yang alat yang ketiga ialah neraka digital. Sama seperti tadi, kita dituliskan dulu hasil pengamatannya, kemudian dikuadratkan, kemudian seluruhnya dijumlahkan. Kemudian kita mencari nilai M, yaitu sigma M1 dibagi dengan N. Jadi nilai dari sigma M1 ialah 23 dibagi dengan 5, hasilnya 4,6. Dan kita mencari ketidakpastiannya. Jadi 1 per 5 diakarkan 5 kali 107 kurang 529 dibagi dengan 4. Kemudian hasilnya ialah 0,1224. Dan hasil pengukuran yang kita dapatkan dari alat neraka digital ialah 4,6 tambah kurang 0,1224 gram. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analisis data. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, terdapat perbedaan pada uang logam Rp1.000. Berdasarkan data internet, uang logam Rp1.000 adalah mempunyai berat 8,6 gram dalam kurung 0,30 oz dan mempunyai diameter 26 mm dalam kurung 1,0 in, dan ada pula mempunyai 2,2 mm dalam kurung 0,087 in. Sedangkan pada hasil pengamatan yang telah kita lakukan, hasilnya berubah-ubah baik diameternya, ketebalannya, maupun beratnya. Kesimpulannya adalah mikrometer sekrup dapat memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat dan presisi. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat menentukan ukuran ketebalan dan diameter uang logam secara tepat, yang sangat penting dalam proses kontrol kualitas atau untuk tujuan eksperimen. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang tinggi, biasanya hingga 0,01 mm, sehingga cocok untuk mengukur benda-benda kecil seperti uang logam. Pengukuran yang tepat ini memberikan data yang berguna untuk menganalisis variasi ukuran dan memastikan standar kualitas uang logam tersebut.